Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam problem catur 3 langkah mat untuk hiburan. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau mengklik dan mau menonton video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe dulu, lalu di like dan ditekan loncengnya ya. Di subscribe, di like dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui problem catur terbaru dari saya. Terima kasih dan semoga teman-teman sukses selalu bersama keluarga ya, amin. Baiklah teman-teman, seperti apa problemnya, ini dia. Nah teman-teman, seperti ini ya problemnya. Coba dilihat dulu posisi putih dan posisi hitam ya, lalu amati, kemudian lihat, dan silahkan teman-teman pikirkan kira-kira apa kuncinya untuk melangkahkan yang pertama buat putih ya. Oke teman-teman, sebelum saya membuka kuncinya ya, sebelum kita melihat solusinya dan bagaimana caranya untuk memecahkan problem ini, ada baiknya saya menjelaskan dulu ya untuk aturan permainan ini ya, karena sering banyak bertanya, Bang, arah pionnya kemana gitu ya. Sebenarnya sih kalau sudah melihat posisi papan catur ya, coba lihat teman-teman, ada huruf A nyampe ke H dari sebelah kiri ke kanan, dan ingatkan patokannya papan catur itu kalau putih di sebelah kanan ya dan H1 di sebelah kanan menghadap ke kita, itu berarti arah pion langkah putih atau ya langkah putih arahnya itu ke atas dan hitam ke bawah ya. Dan kemudian diingatkan ya teman-teman, untuk posisi buah putih yaitu ya pion putihnya itu semuanya berada di jalur 2 ya, jalur 2. Kemudian raja, menteri dan perwiranya berada di jalur 1 ya. Dan kemudian sebaliknya untuk hitam ya, pion hitamnya berada di jalur 7 ya. Kemudian menteri dan raja serta perwiranya itu semuanya berada di jalur 8. Itu saja ya. Lihat teman-teman papan catur ini ya. Lihat dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 ya. Ini mungkin pemberitahuan buat pemula ya. Tapi kalau yang sudah mahir, yang sudah mengerti catur ya, apalagi yang internasional, sudah paham banget lah untuk posisi papan catur dan posisi buah putih serta posisi buah hitam ya. Itu sedikit pengetahuan ya teman-teman buat pecatur pemula yang belum mengerti dan belum paham tentang posisi buah hitam dan posisi buah putih ya, yang masing-masing berada di jalurnya ya. Sudah dikasih nomor dan sudah dikasih huruf ya. Itu saja teman-teman. Maaf teman-teman banyak bicara nih, belum juga kunci dan solusinya belum dibuka. Oke, sekarang mari kita buka ya solusi dan kuncinya untuk problem catur 3 langkah mat ini. Oke teman-teman, saya lupa nih, jadi saya jelaskan sekali lagi. Di posisi putih ada pion ya yang berada di E3 dan F3, sementara rajanya berada di H1. Kemudian menterinya berada di B2 dan peluncurnya berada di A5. Sementara untuk raja hitam lawannya itu berada di C8 dan dia ditemanin oleh pion hitam yang berada di D5, di E5 ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman, sekarang saatnya kita buka kuncinya ya. Oke teman-teman, mari kita lihat sama-sama dan kita lihat bagaimana pemecahan dan solusi untuk mengalahkan raja hitam dalam 3 langkah mat oleh putih. Lihat, ini saya ambil analisa dulu ya teman-teman. Kita coba dulu untuk menteri yang berada di B2 memakan pion yang berada di E5 ya. Kita coba dulu apakah mati atau tidak ini. Kita lihat dulu. Nah, rajanya teman-teman lari ke D7 ya. Saya rasa kalau raja hitam lari ke D7 itu akan mati teman-teman dalam 3 langkah ya. Coba kita lihat.
Nah sekarang yang dimainkan putih adalah pion putih yang berada di B3 D3 ke B4. Nah ya, tuh kan mati 3 langkah ya. Kalau balik lagi ke arah semula Raja Hitam malah semula mati. Nah sekarang Raja Hitam lari ke C6 dan tetap mati ya oleh Menteri, cuma bergeser ke D5 ya, seperti itu ya. Nah sekarang kita kembali ke posisi semula ya teman-teman. Bagaimana kalau seandainya Menteri yang memakan pion hitam berada di E5, kemudian Raja akan kabur atau larinya ke B7 ya. Saya rasa di sini tidak akan mati ya. Tadi Raja Hitam salah jalan ya. Nah kalau ke sini Raja Hitam tidak akan mati oleh putih ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Nah teman-teman, kemudian langkah keduanya Menteri putih ya langsung skak ke C7 ya. Nah kalau Raja Hitam larinya ke situ ke A6, dia mati ya, skak oleh Menteri ke B6 ya. Coba sekarang kalau larinya dia ke A8 ya. Kalau ke A8 maka langkah putih tinggal satu lagi akan mati atau enggak ya. Kalau 4 langkah mati ya, karena dengan 4 langkah luncur yang berada di A5 akan lari ke B6. Nah situ ya, itu 4 langkah. Ini tidak bisa ya, karena problem ini diharuskan 3 langkah ya, lebih efektif ya, lebih cepat ya, harus 3 langkah. Kalau bukan 3 langkah, kalau 4 langkah tidak sah, karena problem ini memerlukan 3 langkah mat ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke analisa yang kedua ya. Sekarang coba Menteri B2 akan merangsek ke atas ya, langsung menutup jalan hitam ke B6 ya, situ. Nah di sini karena Raja larinya ke D7, maka Menteri akan skak ke D8. Di sini Raja bisa leluasa ya, lari dan kabur lebih jauh dan tidak mati dalam 3 langkah ya, karena Raja Hitam akan lebih jauh kabur ya. Oke baiklah teman-teman, sekarang kita balik lagi ke posisi semula ya. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat lagi analisa yang berikutnya ya teman-teman. Coba Menteri putih ke B4 ya. Nah di sini kelihatan Raja Hitam sama saja ya teman-teman, tidak akan mati juga ya. Oke teman-teman, saya rasa analisanya cukup sekian dulu karena memang bukan kuncinya dan tidak akan mati ya. Ini hitung-hitung menghibur teman-teman atau biar teman-teman tidak penasaran, kita menganalisa dulu ya. Oke sekarang kita ke pokok ya, ke pokoknya, ke permasalahan pokoknya, yaitu kuncinya dan solusinya bagaimana. Mari kita saksikan sama-sama ya. Oke teman-teman, jadi di sini kuncinya adalah pion ya, pion yang berada di D3 langsung naik ke 1 langkah ke D4. Nah kalau seandainya Raja lari ke D7 ya, maka Menteri langsung memakan pion hitam yang berada di E5 ya. Kalau Raja lari lagi, Raja Hitam lari ke posisi semula, maka checkmate oleh Menteri ke C7 ya. Nah seperti itu ya. Oke sekarang kita balik lagi ke posisi semula untuk melihat bagaimana kalau seandainya Raja Hitam larinya ke C6 dan akan mati, dicek oleh Menteri putih ke D5. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada 2 alternatif untuk mematikan Raja Hitam dalam problem ini ya. Ya sederhana sekali dan gampang ya terlihat ya. Oke sekarang kita balik lagi ya ke posisi semula. Mari kita lihat kuncinya teman-teman ya. Jadi kuncinya ingat ya, pion yang berada di E3 ke E4, kemudian Menteri putih langsung makan E5, kemudian checkmate ke C7 ya. Nah itu untuk alternatif yang pertama. Sekarang kita ke posisi semula lagi dan kita lihat alternatif
alternatif yang kedua untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Kuncinya tetap ya pion yang berada di E3 ke E4 ya. Nah, raja larinya ke D7, menteri merekam pion hitam di E5, lalu checkmate oleh menteri ke D5 ya, karena raja larinya ke C6. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk problem catur 3 langkah ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita mengambil pelajarannya dari problem catur ini, dari langkah-langkah yang indah, yang efektif dan tidak disangka-sangka ya. Itu saja dari teman-teman, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di problem berikutnya.